Hai guys, selamat datang kembali di alur film Steve ID. Di kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan lanjut membahas alur film Rambo bagian ketiga. Di mana selepas misi Rambo di Vietnam membebaskan tawanan perang, Rambo memilih tinggal di Thailand, di sebuah desa yang lagi ada pembangunan sebuah wihara dan Rambo mengabdikan dirinya untuk membantu pembangunan dengan imbalan Rambo diizinkan tinggal dan hidup berdampingan dengan masyarakat lokal walaupun Rambo sebagai orang asing. Hingga suatu ketika Kolonel Trautman pun datang berkunjung ke tempat Rambo untuk mengajaknya menjalankan misi negara dalam menyelidiki konflik yang terjadi di Afghanistan, namun di sini Rambo menolaknya dengan alasan kalau dirinya ingin hidup damai seperti yang lain dan perangnya sudah berakhir. Kolonel Trautman pun terpaksa menjalankan misi ke Afghanistan tanpa Rambo, namun hal buruk pun terjadi, di mana Kolonel Trautman dan timnya disergap dan ditangkap pasukan Rusia pas mereka baru memasuki wilayah Afghanistan. Kolonel Trautman pun ditahan dan disiksa oleh pasukan Rusia, hingga kabar ini pun sampai ke telinga Rambo. Tentu saja Rambo tak tinggal diam, apalagi Kolonel Trautman adalah pelatih terbaik Rambo dan sudah dianggap sebagai ayah sendiri oleh Rambo. Rambo pun akhirnya berangkat menuju Afghanistan dengan misi membebaskan dan menyelamatkan Kolonel Trautman seorang diri. So bagaimanakah alur kisah lengkapnya? Dan apakah Rambo berhasil untuk membebaskan Kolonel Trautman? Daripada berlama-lama lagi yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berawal di mana kita akan diperlihatkan sosok John Rambo yang lagi bertarung dengan seorang juara bertahan tarung bebas. Di sini Rambo bertarung agar bisa mendapatkan uang yang mana uang itu akan ia berikan kepada pihak wihara karena lagi sangat membutuhkan uang untuk pembangunan. Terlihat dari kejauhan sosok Kolonel Trautman dan Duta Besar Amerika di Thailand datang untuk menemui Rambo, sambil mereka memperhatikan pertarungan Rambo. Hingga akhirnya walaupun dengan susah payah Rambo pun berhasil mengalahkan lawannya, dan ia pun berhasil mendapatkan hadiahnya. Lalu Rambo pun bergegas pergi dari tempat itu menaiki sebuah perahu bersama anak-anak di wihara dan langsung kembali ke wihara di mana Rambo saat ini tinggal. Kolonel Trautman yang berusaha memanggil-manggil Rambo pun tak bisa berbuat apa-apa karena suasana tempat yang terlalu ramai, hingga Kolonel Trautman tak sempat untuk bertemu Rambo. Selang beberapa hari, Kolonel Trautman pun akhirnya bisa sampai di tempat tinggal Rambo sekarang, berkat bantuan orang setempat yang bekerja di kedutaan Amerika. Kolonel Trautman pun memanggil-manggil nama John yang lagi sambil bekerja di atas wihara. Sontak ini membuat John bahagia dan tak menyangka kalau Kolonel Trautman sampai datang ke tempatnya. Rambo bergegas turun untuk menemui Kolonel Trautman. Setelah saling sapa dan mengobrol sedikit, Rambo dan Kolonel Trautman pun berbicara kepada Rambo kalau kedatangannya untuk mengajak Rambo dalam misi negara untuk menyelidiki konflik yang terjadi di Afghanistan. Selain Kolonel Trautman sangat yakin dengan kemampuan Rambo, Kolonel Trautman juga sangat mempercayai Rambo. Pihak kedutaan Amerika pun menyodorkan sejumlah foto-foto korban konflik di Afghanistan, di mana dunia mencurigai adanya senjata kimia yang digunakan di dalam konflik tersebut, hingga Kolonel Trautman pun harus ikut serta langsung dalam misi ini. Awalnya John kaget karena tak biasa Kolonel Trautman diterjunkan langsung ke lapangan dengan usianya yang sudah sedikit sepuh. Setelah merenung beberapa saat, Rambo pun menolak misi ini dengan alasan kalau ia ingin hidup damai dan perangnya sudahlah berakhir. Kolonel Trautman pun memahami dan mengerti alasan Rambo. Ia pun tak bisa memaksa Rambo karena itu adalah jalan hidupnya Rambo. Kolonel Trautman pun akhirnya berpamitan kepada Rambo dan langsung beranjak pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, Kolonel Trautman dan tim pun akhirnya berangkat menuju Afghanistan. Namun hal buruk menimpa mereka, pasukan Rusia muncul dengan tiba-tiba dan menyergap mereka semua, hingga Kolonel Trautman pun harus tertangkap dan dibawa ke markas pasukan Rusia. Kabar tentang tertangkapnya Kolonel Trautman pun sampai ke telinga Rambo lewat kedutaan besar Amerika yang datang menemui Rambo kembali.
Tentu saja mendengar ini Rambo sangat khawatir dan tidak akan tinggal diam dengan apa yang menimpa Kolonel Trautman. Selain sebagai pelatih terbaik Rambo, Kolonel Trautman juga sudah dianggap Rambo sebagai sosok ayahnya sendiri. Rambo pun meminta agar ia bisa dikirim secepatnya untuk membebaskan Kolonel Trautman, namun pihak kedutaan menyatakan itu akan sulit kalau dilakukan secara resmi, apalagi setelah insiden Kolonel tertangkap akan sangat berisiko karena pihak Rusia akan semakin ketat menjaga wilayah masuk ke Afghanistan. Rambo pun bersikeras kalau ia harus ke sana walaupun dengan cara ilegal, dan yang pasti kalau secara ilegal negara tidak akan mau tahu dengan segala apa yang akan menimpa Rambo nantinya, dan pihak kedutaan pun akhirnya menyetujui permintaan Rambo asalkan Rambo sudah tahu risiko terburuk yang akan ia hadapi. Rambo pun akhirnya sampai di sebuah negara yang bersebelahan dengan Afghanistan. Ia dipandu oleh penduduk lokal bernama Musa Ghani agar bisa memasuki Afghanistan dengan aman. Tentu saja pemandunya melihat Rambo yang datang seorang diri pun ragu dengan misi ini, sampai ia pun bertanya-tanya apakah Rambo pernah berperang atau lain sebagainya. Kalau belum, ia menyarankan Rambo untuk pulang dan batalkan misi ini, namun Rambo dengan kalemnya memaksa kalau ia akan tetap menjalankan misi ini, apapun resiko dan walaupun tanpa diantar. This is your choice, but let me tell you, you cannot get this American alone. If you fail, do not blame me. Mendengar semua ini, sang pemandu pun tak bisa berkata apa-apa lagi, dan ia pun segera mengantar Rambo agar bisa memasuki wilayah Afghanistan. Namun di sini ada mata-mata Rusia yang memberitahu pasukan Rusia tentang kedatangan Rambo. Pihak Rusia pun yang kebetulan menginterogasi Kolonel Trautman menanyakan siapa Rambo, namun Kolonel Trautman hanya tersenyum. Melihat itu komandan pasukan Rusia murka dan berkata dengan pede-nya kalau ia akan menyambut kedatangan Rambo, belum tahu saja lagi siapa Rambo. Scene berpindah di mana Rambo dan Musa sudah tiba di kamp pasukan perlawanan. Ia pun dikenalkan dan berunding dengan pemimpin pasukan perlawanan mencari cara bagaimana membebaskan Kolonel Trautman. Di sini sempat terjadi perselisihan karena mereka sedikit ragu dengan kemampuan Rambo dan hanya akan membuat pasukan Rusia murka menyerang mereka lagi. Namun Rambo menegaskan kalau ia akan tetap menuju benteng Rusia untuk menyelamatkan Kolonel Trautman walaupun harus seorang diri. Mendengar semua ini pasukan perlawanan kaget dan mereka berpikir Rambo sudah gila karena sama saja mengantarkan nyawa, tapi Rambo tetap teguh akan pergi walaupun sendiri, hingga pemimpin mereka pun mengatakan mereka akan mencari cara dan berunding apa yang akan mereka lakukan untuk membantu Rambo. Sebelum Rambo menyelinap ke benteng Rusia malam hari, Rambo menyempatkan diri berkeliling kamp pasukan perlawanan, di mana ia dihampiri bocil yang seakan penasaran dengan Rambo. Ia bertanya-tanya ini dan itu kepada Rambo, namun Rambo menjawab dengan kalemnya. Rambo pun akhirnya ditantang menjajal permainan tradisional orang-orang Afghanistan, di mana seseorang sambil berkuda harus mengambil seekor domba lalu membawanya lalu dimasukkan ke dalam sebuah lingkaran yang sudah ditentukan. Rambo pun penasaran ingin mencobanya. Di sini Rambo membuktikan kalau ia seseorang yang tangguh dan bisa memenangkan permainan tersebut, namun tiba-tiba pasukan Rusia dengan heli tempurnya menyerang kamp pasukan perlawanan. Semua orang digempur habis-habisan yang mengakibatkan banyak orang yang harus gugur. Rambo pun tak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan dengan menembaki salah satu heli dengan senjata mesin yang ada di situ, hingga heli itu pun hancur lebur dibuat Rambo. Komandan pasukan Rusia pun murka melihat itu, namun di sini Rambo sudah bersembunyi agar tidak diketahui keberadaannya. Pasukan Rusia yang merasa kalah dan mengalami kerugian besar karena kehilangan satu heli pun memutuskan untuk kembali ke benteng. Pasca kejadian ini semua orang memutuskan menuju perbatasan untuk mengobati semua yang terluka karena sudah dianggap tempat ini akan terus-terusan digempur pasukan Rusia. Rambo pun disarankan pergi selagi masih sempat, namun Rambo memutuskan akan tetap menyelinap masuk ke benteng Rusia malam ini karena ia sudah menganggap ini sebagai perangnya. Pemimpin pasukan perlawanan pun hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Rambo atas tekadnya, dan Rambo pun bersiap-siap segera untuk pergi ke benteng pasukan Rusia. Singkat cerita Rambo ditemani Musa dan satu orang dari pasukan perlawanan sudah berada di pagar pembatas benteng pasukan Rusia. Mereka pun melewati kawat-kawat berduri pembatas benteng. Namun di sini tiba-tiba si bocil yang sering menghampiri Rambo diam-diam mengikuti mereka. Ia ingin ikut berjuang bersama Rambo. Rambo pun menyuruhnya segera pergi dari tempat itu namun si bocil menolaknya.
Rambo pun mengizinkannya dengan syarat ia tetap berada di luar pagar kawat untuk berjaga-jaga saja. Rambo dan Musa pun mulai memasang detonator di titik-titik penting sambil mengendap-ngendap dari pasukan Rusia yang sedang berjaga di malam itu. Hingga Rambo pun berhasil masuk ke dalam penjara di mana Kolonel Trautmann dan para tawanan lainnya berada. Di sini Rambo bertanya kepada tawanan wanita di mana tempat Kolonel Trautmann dan mereka pun menunjukkannya. Rambo pun memanggil Kolonel Trautmann dan berusaha membuka gembok penjara. Namun tanpa diduga si bocil malah ikut masuk ke dalam, yang hampir saja terkena lemparan pisau Rambo. Bersamaan dengan itu juga penjaga pasukan Rusia berada tepat di belakangnya. Beruntungnya Rambo dengan cepat melempar pisaunya dan mengenai leher si penjaga. Namun karena si penjaga menembakkan senjatanya, membuat pasukan Rusia yang lain mengetahui akan adanya penyusup di benteng mereka. Misi pun menjadi kacau balau akibat si bocil. Rambo pun segera menembaki pasukan-pasukan Rusia yang terus berdatangan. Ia terpaksa meninggalkan Kolonel Trautmann terlebih dahulu karena keadaan sudah tidak memungkinkan. Rambo pun harus terluka di bagian perutnya tertusuk kayu saat ia melompat menghindari tembakan musuh. Si bocil juga harus tertembak di bagian paha oleh komandan pasukan Rusia. Rambo pun berusaha menyelamatkannya dan membawanya keluar dari tempat itu. Mereka lari menuju sebuah terowongan yang menjadi saluran air benteng tersebut. Pasukan Rusia terus mengejar mereka. Rambo pun memasang detonator untuk meruntuhkan bagian terowongan biar menghambat pasukan Rusia mengejar mereka, hingga akhirnya Rambo, Musa dan si bocil berhasil keluar dari lubang terowongan. Ketika mau pergi dari tempat itu, teman Musa pun harus tertembak dan tewas di tempat. Rambo pun mengambil RPG yang mereka bawa lalu menembaknya ke mobil pasukan Rusia tepat ketika mau keluar dari gerbang benteng. Mobil itu pun menghalangi pasukan Rusia untuk mengejar Rambo dan kawan-kawan. Rambo dan kawan-kawan pun bergegas pergi dari tempat itu, dan sampailah mereka ke Goa Lima Singa. Mereka memutuskan beristirahat sebentar di sini. Musa menyarankan Rambo agar mereka segera menuju perbatasan, namun Rambo bertekad akan kembali ke benteng pasukan Rusia untuk menyelamatkan Kolonel Trautmann. Musa pun akhirnya membawa si bocil bersamanya menuju perbatasan. Di sini Rambo melakukan hal gila, di mana ia mengeluarkan kayu yang menancap di perutnya seorang diri, lalu ia pun memasukkan bubuk mesiu dari sebuah peluru ke dalam perutnya sebagai pengganti belerang, lalu menyundutnya dengan api untuk menghindari infeksi pada lukanya, hingga itu membuat Rambo pun pingsan. Ngeri kali. Singkat cerita, siang harinya Rambo yang sudah sadar pun mendaki gunung menuju benteng tanpa bantuan alat apapun, sementara pasukan Rusia mencari-cari keberadaan Rambo tanpa mengira Rambo malah kembali ke benteng mereka. Rambo berhasil masuk lagi ke dalam tempat di mana Kolonel Trautmann ditawan. Ia melihat dari atas Kolonel Trautmann yang akan disiksa para algojo pasukan Rusia. Di sini Rambo dengan cepatnya menghabisi mereka semua dan membebaskan Kolonel Trautmann. Mereka pun bergegas pergi tanpa lupa membebaskan tawanan yang lain. Mereka bergegas menuju keluar benteng, dan melihat helikopter sang komandan pasukan Rusia baru mendarat di atap benteng. Rambo pun berusaha membajak agar mereka bisa pergi dari benteng dengan heli tersebut. Setelah Rambo berhasil membajak heli, mereka semua pun beranjak pergi namun ditembaki pasukan Rusia yang mengakibatkan heli rusak parah dan harus mendarat darurat. Mereka pun mendarat di atas bebatuan dan mengakibatkan heli rusak parah dan mau meledak. Rambo dan semua pun bergegas lari dan akhirnya heli pun meledak. Di sini para tawanan memilih jalan mereka sendiri, sedangkan Rambo dan Kolonel Trautmann akan ke utara menuju perbatasan Pakistan-Afghanistan. Lagi asyik berjalan heli pasukan Rusia pun datang mengejar mereka. Rambo dan Kolonel terpaksa masuk ke dalam sebuah lubang goa, dan pasukan Rusia pun menjatuhkan peledak tepat di lubang goa. Beruntung Rambo dan Kolonel masih selamat. Di sini pasukan Rusia mengejar mereka sampai ke dalam goa. Rambo dan Kolonel memutuskan berpencar agar mempersulit pasukan Rusia menemukan mereka. Satu persatu pasukan Rusia pun dibantai habis oleh Rambo, dan membuat komandan pasukan Rusia pun harus kembali ke benteng untuk meminta bala bantuan. Rambo dan Kolonel pun bergegas naik kembali ke atas, namun pas Rambo sudah di ujung lubang goa, ia dihadang salah satu pasukan Rusia yang masih hidup berbadan sangat besar. Rambo pun dihajar dan dicengkram habis-habisan. Kolonel Trautmann yang sudah sedikit jauh pun kesusahan untuk membidik musuh. Rambo hampir kehabisan nafas karena cengkraman orang itu, namun tiba-tiba Rambo pun melepaskan pemicu granat yang tergantung di baju si tentara Rusia.
Sontak itu membuatnya kaget dan refleks melepaskan Rambo karena ketakutan akan meledak. Rambo pun langsung menendangnya dan masuk ke dalam lubang goa, dan seketika itu juga tentara Rusia itu pun meletus, tubuhnya berhamburan. Singkat cerita, Rambo dan kolonel yang terus berjalan menuju perbatasan pun dikejutkan lagi dengan kembalinya komandan pasukan Rusia dengan bala tentara penuh, tank-tank dan mobil-mobil perang. Rambo dan kolonel pun ditawarkan untuk menyerah atau dihabisi tanpa ampun. Kolonel dan Rambo yang sudah bosan selalu dikejar pun memilih melawan daripada harus tertangkap lagi. Pertempuran yang tidak seimbang pun terjadi antara Rambo dan Kolonel Trautmann melawan satu batalion pasukan Rusia dengan senjata penuh. Namun tak lama semua pasukan Rusia berbalik arah, dan itu pun membuat Kolonel Trautmann dan Rambo bingung apa yang terjadi, dan ternyata pasukan perlawanan rakyat Afghanistan datang dengan begitu banyaknya sambil menaiki ratusan kuda. Pertempuran makin dahsyat, namun pasukan perlawanan kewalahan menghadapi tank-tank Rusia yang begitu kokoh dan kuat. Rambo pun berusaha menghancurkan tank tersebut dengan melempar molotov sambil menaiki kuda. Namun di sini Rambo harus terjatuh tertembak kakinya, dan hampir saja dilindas tank besar Rusia. Rambo berhasil melempar molotov ke tank Rusia yang membuat tentara di dalamnya pun keluar dan langsung ditembaki pasukan perlawanan. Rambo pun berhasil mengambil alih tank dan berhadapan langsung dengan heli komandan Rusia. Mereka saling tembak namun tak ada satupun yang benar-benar menghentikan mereka. Sampai akhirnya Rambo dan komandan Rusia pun sama-sama nekat berhadapan dan saling memacu kecepatan, sampai akhirnya komandan Rusia akhirnya tewas kena berondongan tembakan dari tank Rambo. Namun di sini tank dan heli bertabrakan begitu kuat hingga meledak dahsyat keduanya. Lagi dan lagi Rambo pun berhasil selamat pasca kejadian ini, dan kisah pun tamat guys. Rambo dan Kolonel Trautmann pun akhirnya bisa kembali dengan selamat. Sebelum Rambo dan Kolonel Trautmann meninggalkan Afghanistan, Rambo memberikan kalung keberuntungannya kepada si bocil, yang mana kalung itu adalah kalung Chobao yang menjadi penyelamat Rambo saat Rambo di Vietnam dalam film Rambo First Blood 2. So terima kasih banyak loh buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di alur film Rambo season selanjutnya. Jangan lupa like, share and subscribe ya guys. Bye bye.